Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Kembali bersama Bilik Channel yang menyajikan alur cerita film untuk Anda semua. Kali ini Bilik Channel akan menceritakan alur sebuah film berjudul Dracula Untold yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Luke Evans, Sarah Gadon, serta aktor terkenal lainnya. Film ini bercerita tentang seorang pangeran kerajaan di Transilvania yang terpaksa menjadi vampir agar dia bisa melindungi keluarga dan juga kerajaannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus alur ceritanya di Bilik Channel. Tapi sebelum alur ceritanya dimulai, mohon agar tombol subscribe-nya diklik terlebih dahulu, agar Bilik Channel bisa berkembang dan menyajikan film-film lainnya. Awalnya film menceritakan tentang abad pertengahan, yang mana saat itu, Sultan Turki menjajah kerajaan Transilvania, dengan mengumpulkan lebih dari 1.000 anak laki-laki, untuk dijadikan pasukan yang sangat kuat dan kejam. Dari pasukan anak laki-laki tersebut, terdapat anak laki-laki yang bernama Vlad, yang juga anak dari kerajaan Transilvania. Vlad akhirnya dapat melarikan diri dari tugasnya sebagai seorang prajurit, dan diangkat menjadi pangeran Transilvania, di sebuah wilayah kekaisaran Turki. Saat itu Vlad menemukan helm pengintai tentara Turki yang hanyut di sebuah sungai. Ia pun saat itu khawatir Turki akan menyerang kembali kerajaannya. Terlihat di helm tersebut ada bekas cakaran. Dan Vlad pun menyimpulkan bahwa cakaran tersebut berasal dari Gunung Broken Tooth. Akhirnya Vlad dan kedua temannya menuju ke Gunung Broken Tooth. Mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu mereka menemukan sebuah gua di atas gunung tersebut. Mereka sangat terkejut ketika melihat banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia yang berserakan di dalam gua itu. Tanpa sadar mereka sedang diintai oleh makhluk misterius yang ada di dalam gua itu. Tiba-tiba makhluk tersebut menyerang dan membunuh kedua rekan Vlad. Vlad pun mencoba menebas-nebas pedangnya di antara kegelapan gua itu. Akhirnya makhluk tersebut berhenti menyerangnya. Ketika Vlad berada di ujung gua dan terkena sinar matahari, dan makhluk itu seakan tidak mau menyerang ketika terkena pancaran sinar matahari dari pedang Vlad. Setelah berhasil lepas dari makhluk tersebut, Vlad pun bergegas kembali ke kastil Dracula di kerajaannya untuk menemui seorang pendeta bernama Lucian. Akhirnya Vlad pun menceritakan kejadian yang dia alami kepada Lucian. Dan Vlad pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu Lucian menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang Vlad adalah vampir. Lucian juga menerangkan bahwa vampir adalah seseorang yang membuat kesepakatan dengan iblis, di mana orang tersebut harus membunuh dan meminum darah manusia. Hidupnya pun abadi, sampai ada orang yang membebaskannya dengan cara menggantikan posisinya. Saat Vlad pulang, ia pun disambut anaknya yang bernama Ingeras, dan istrinya bernama Mirena. Keduanya terlihat gembira saat melihat Vlad pulang, karena Vlad sibuk bertugas selama ini, untuk menjaga keluarga serta kerajaannya. Keesokan harinya, rakyat di kerajaan Transilvania mengadakan pesta untuk memperingati 10 tahun tanpa ada gangguan dari Sultan Turki. Tetapi saat semuanya sedang berpesta, tiba-tiba datang utusan Turki yang bernama Hamzah beserta pasukannya membawa pesan kepada Vlad. Saat itu Sultan Mehmed Turki meminta upeti kepada Vlad, dan Vlad pun memberikan banyak koin perak sebagai upeti untuk Sultan Turki. Sebelum Hamzah pergi, dia mengatakan bahwa Sultan Mehmed meminta 1.000 anak laki-laki Transilvania untuk dijadikan pasukan Janissary yang kuat dan kejam. Hamzah mengatakan kalau Vlad harus mematuhinya, dan permintaan tersebut sudah ada sejak zaman dulu sebelum Vlad menjadi raja.
Vlad yang tidak setuju dengan permintaan tersebut langsung marah dan meminta Hamzah untuk pergi. Mirena dan Vlad saat itu mulai khawatir jika putranya sendiri akan diambil oleh Raja Turki. Dan Vlad memutuskan akan melakukan negosiasi dengan Sultan Mehmed. Keesokan harinya, Vlad dan teman-temannya datang ke markas Turki untuk bertemu dengan Sultan Mehmed. Saat itu Vlad meminta kepada Mehmed agar ia dapat menggantikan 1000 anak laki-laki, karena Vlad lebih berharga daripada 1000 anak laki-laki Transilvania. Namun Mehmed menolak permintaan Vlad, dan ia meminta segera agar dikirimkan 1000 anak kepadanya, termasuk anak Vlad. Saat itu Vlad tidak bisa berbuat apa-apa, karena pasukan Turki lebih banyak daripada pasukannya. Pada saat itu, Vlad dan keluarganya ditemani dengan prajuritnya, bertemu dengan Hamzah dan pasukannya di suatu tempat. Vlad saat itu akan menyerahkan putranya Ingeras kepada Turki. Namun Mirena tidak rela putranya akan diambil. Saat Vlad akan menyerahkan Ingeras ke Hamzah, tiba-tiba Vlad berbisik kepada Ingeras agar ia segera berlari ke ibunya. Saat Ingeras berlari, Vlad pun kemudian mengambil pedang Hamzah dan membunuh Hamzah beserta semua pasukan Turki. Setelah pasukan Turki semuanya terbunuh, Vlad pun yakin bahwa Mehmed dan pasukannya akan membalas dendam dengan menyerang kerajaannya. Vlad pun meminta temannya untuk membawa keluarganya kembali ke kastil. Dan Vlad pun mempunyai rencana kembali ke Gunung Broken Tooth untuk menemui makhluk yang biasa disebut Master Vampir. Setelah Vlad sampai dan masuk ke gua tersebut, akhirnya Master Vampir pun menampakkan diri di hadapan Vlad. Master Vampir terlihat tidak memangsa Vlad, karena ia melihat bahwa Vlad datang kepadanya dengan penuh harapan. Vlad pun mengatakan, kalau saat ini dia sedang putus asa, dan ingin mendapatkan kekuatan seperti Master Vampir, agar ia dapat melawan ribuan tentara Turki, demi menyelamatkan rakyat dan keluarganya. Master Vampir mengatakan kepada Vlad, bahwa dirinya dapat memberikan kekuatan seperti yang diminta Vlad, akan tetapi Vlad tidak boleh meminum darah manusia selama 3 hari. Apabila Vlad melanggar perjanjian tersebut, maka Vlad pun akan menjadi vampir selamanya. Vlad pun akhirnya setuju dengan syarat yang diberikan. Maka Master Vampir pun memberikan darahnya untuk diminum Vlad. Saat Vlad meminum darahnya, ia pun terlihat menahan dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Hingga akhirnya, Master Vampir pun mengatakan bahwa setelah ini kau akan mati. Saat itu Vlad terbangun di atas bebatuan sungai. Tiba-tiba dia merasakan kulit tangannya terbakar akibat cincin perak yang dipakainya, dan Vlad pun akhirnya melepaskan cincin tersebut. Saat itu ia merasakan kekuatan yang berbeda di tubuhnya. Vlad pun sekarang memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang tinggi, sehingga ia mampu merasakan gerakan semua makhluk di hutan. Tak hanya itu, Vlad pun bisa terbang dalam bentuk sekumpulan kelelawar. Di tempat lain, terlihat pasukan Turki mulai menyerang kastil Dracula. Dan kemudian Vlad pun datang menenangkan keluarga dan rakyatnya. Setelah itu Vlad pun memakai pakaian perangnya, dan kemudian menyerang ribuan pasukan Turki seorang diri. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Vlad dengan mudah mengalahkan dan membunuh prajurit Turki tersebut. Hal tersebut membuat rakyat Transilvania sangat terkagum-kagum kepada Vlad. Setelah itu Vlad memerintahkan semua rakyatnya untuk meninggalkan kerajaan,
dan pindah ke Biara Kozia agar bisa aman dari serangan Turki. Di dalam perjalanan menuju ke Biara Kozia, rakyat Transilvania pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat sedang berkumpul dengan rekan-rekannya, Vlad mulai merasakan haus akan darah manusia. Lalu Vlad pun memutuskan untuk pergi ke hutan untuk menjauh. Di dalam hutan Vlad bertemu dengan seorang pria yang bernama Skilgem, di mana dia mengetahui bahwa Vlad merupakan bagian dari vampir. Dengan sengaja Skilgem memberikan darahnya untuk diminum Vlad, namun Vlad menolaknya, karena ia tak ingin menjadi vampir selamanya. Pagi harinya Mehmet dan para prajuritnya menuju ke kastil Dracula. Namun dia terkejut karena prajuritnya kalah dan mati dengan sangat mengenaskan. Semua prajuritnya mati digantung satu persatu di atas tombak. Keesokan harinya, saat Mirena terbangun dari tidurnya, ia melihat kulit Vlad yang mengelupas saat terkena sinar matahari. Akhirnya Vlad pun berterus terang kalau dirinya telah melakukan perjanjian dengan vampir saat itu. Hal ini ia lakukan demi melindungi rakyat dan keluarganya. Akhirnya Mirena pun mengerti dan tidak menyalahkan situasi saat itu. Dan dia pun merasa kasihan akan keadaan suaminya. Akhirnya Vlad pun menyuruh Mirena dan rakyatnya untuk pergi ke Biara Kozia terlebih dahulu. Sementara Vlad akan menyusul saat matahari terbenam. Terlihat pasukan Turki sudah mendekati rakyat Transilvania yang akan menuju ke Biara Kozia. Saat malam tiba, rakyat Transilvania diserang oleh pasukan Turki di tengah hutan. Vlad saat itu langsung berubah menjadi kelelawar, dan langsung menyerang pasukan Turki. Teman Vlad yang bernama Dimitru, berusaha melawan pasukan Turki guna melindungi keluarga Vlad. Namun Dimitru tewas terkena tebasan pedang di bagian perutnya. Saat itu juga Vlad datang menolong Dimitru, dan berhasil membuat prajurit Turki tersebut jatuh ke dalam jurang. Namun Dimitru ternyata telah tewas akibat pertempuran itu. Akhirnya Vlad dan rakyatnya telah sampai di Biara Kozia. Mehmet yang mengetahui Vlad menggunakan kekuatan lain, akhirnya tidak tinggal diam. Mehmet akan membawa semua pasukannya menuju Biara Kozia untuk menyerang Vlad. Saat itu di Biara Kozia, Lucian melihat Vlad takut dengan sinar matahari. Dan ia pun mengikuti Vlad dari belakang. Sampai akhirnya Lucian berkata kepada Vlad agar dirinya mengakui bahwa dia adalah vampir. Dan Lucian pun merobek kain bagian penutup yang ada di bangunan tersebut, sehingga terlihat kulit Vlad mengelupas terkena sinar matahari. Akhirnya semua rakyatnya kini mengetahui siapa Vlad sebenarnya. Dan mereka pun beramai-ramai membakar tenda untuk membunuh Vlad. Mirena pun saat itu membela suaminya. Dia berteriak kepada rakyatnya bahwa Vlad melakukan ini semua hanya untuk melindungi mereka. Seketika itu juga semua orang yang mendengarkannya hanya terdiam. Saat itu Vlad muncul di antara api yang membakar bangunan. Vlad berteriak dengan lantang bahwa mereka masih hidup karenanya, dan ia melakukan ini semua hanya untuk menyelamatkan rakyatnya. Mendengar semua perkataan Vlad, akhirnya membuat semua rakyatnya menerima kondisi Vlad. Saat menjelang pagi, dengan kelebihan yang dimilikinya, Vlad bisa melihat bahwa semua pasukan Turki mulai mendekati Biara Kozia. Dan hari ini merupakan hari terakhir Vlad akan kehilangan kekuatannya. Vlad saat itu yang melihat kelelawar di atas bangunan, kemudian mulai mengumpulkan dan mengendalikannya untuk menyerang pasukan Turki.
Dengan hanya menggerakkan satu tangannya, akhirnya kelelawar tersebut mulai menyerang ke semua pasukan Turki. Di saat pasukan Turki mulai terlihat kewalahan, Vlad melihat Mehmet yang memakai baju perangnya berada di tengah pertempuran. Saat itu juga Vlad langsung terbang menghampirinya. Dan saat Vlad akan menyerangnya, ternyata yang memakai baju tersebut bukanlah Mehmet, melainkan prajurit lain. Ternyata ini hanyalah merupakan pengalihan, di mana yang sebenarnya adalah beberapa musuh menyusup ke biara Kozia, yang akan membunuh Mirena dan mengambil Ingeras. Saat itu Vlad yang melihat Mirena dalam bahaya, dengan cepat langsung terbang menuju Mirena. Vlad berhasil melumpuhkan satu prajurit Turki, sedangkan prajurit yang lainnya berhasil lolos dengan membawa Ingeras. Mirena yang berusaha memegang tepian gedung, akhirnya jatuh ke bawah. Saat itu Vlad terbang ke bawah dan mencoba meraihnya. Namun sayang badan Mirena sudah jatuh lebih dahulu ke tanah, sehingga membuatnya sekarat. Sementara waktu Vlad tinggal sebentar lagi, karena matahari sudah mulai terbit. Dalam keadaan sekarat, Mirena menyuruh Vlad untuk meminum darahnya, agar bisa menyelamatkan anaknya. Vlad pun dengan keadaan terpaksa, akhirnya Vlad meminum darah Mirena, yang membuat Vlad akhirnya menjadi vampir selamanya. Sementara Master Vampir tersenyum bahagia, karena kini bisa menjadi manusia kembali. Saat Vlad melihat pasukan Transilvania tinggal beberapa orang lagi, Vlad langsung memberikan darahnya kepada mereka, agar mereka menjadi vampir, dan bisa bersama-sama membalaskan dendamnya kepada pasukan Turki. Setelah itu Vlad bersiap dengan baju besinya untuk mendatangi Mehmet. Vlad akhirnya datang dengan diiringi awan gelap dan petir, yang membuat Mehmet panik saat itu. Kemudian Vlad dan vampir lainnya mulai menyerang Turki. Vlad saat itu masuk ke dalam tenda, dan Mehmet sudah menunggunya dengan berdiri di atas taburan koin perak, di mana koin perak tersebut untuk melemahkan Vlad. Vlad terlihat mengeluarkan pedangnya, kemudian bertarung dengan Mehmet di atas tumpukan koin perak. Saat itu cahaya koin perak membuat Vlad semakin lemah, sehingga membuat Mehmet dengan mudah mengalahkan Vlad. Di saat Vlad akan dibunuh dengan pasak di jantungnya, tiba-tiba Vlad langsung berubah menjadi kelelawar, dan mengambil pasaknya dan menusukkannya ke jantung Mehmet. Setelah itu Vlad mengatakan kalau dirinya bukan lagi Vlad, melainkan Dracula si anak iblis. Saat itu juga Vlad menggigit leher dan menghisap darah Mehmet. Setelah bertemu anaknya, kemudian Dracula dan putranya keluar dari tenda, dan melihat bahwa vampir yang lain berhasil membunuh semua pasukan Mehmet. Namun saat itu teman Dracula yang bernama Kazan, ingin menghisap darah Ingeras, karena menurutnya manusia merupakan musuhnya saat ini. Dracula pun langsung menolak dan membunuh Kazan dengan menusukkan tombak di dadanya, hingga Kazan pun hancur. Tiba-tiba saat itu, Lucian datang untuk menyelamatkan Ingeras dengan membawa penangkal, yang membuat para vampir menjauh kepanasan. Lucian meminta Dracula menyerahkan anaknya, agar diasuh olehnya, dan Dracula pun menyerahkan anaknya kepada Lucian. Tetapi karena vampir yang lain tetap menginginkan darah Ingeras, akhirnya Dracula pun membuka awan gelapnya, dan kemudian sinar matahari pun muncul, yang membuat para vampir terbakar. Begitu juga dengan Dracula. Di kemudian hari,
terlihat Ingeras yang dinobatkan sebagai penerus kerajaan Transilvania. Di lain tempat, Skilgem terlihat menghidupkan kembali Dracula dengan memberikan darahnya. Hari demi hari dan masa pun berganti. Dracula yang masih hidup di masa sekarang terlihat berjalan di antara orang-orang. Saat itu dia melihat wanita yang mirip dengan Mirena. Akhirnya Dracula pun memperkenalkan diri sebagai Vlad, dan wanita tersebut bernama Mina. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Lalu terlihat Master Vampir sedang mengawasi dan mengikutinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.